Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan masuk surga bagi orang yang terdapat dalam hatinya, dalam jiwanya sifat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Maka di antara para sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Maka para sahabat, ada di antara para sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang atau tentang seseorang yang ingin atau suka kalau tampilannya rapi, ya, pakaiannya baik atau pakaiannya bersih, ya, juga alas kakinya baik, ya, atau bersih." Maka kata Rasul SAW, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kata Rasulullah, sesungguhnya kesombongan itu terdapat pada dua bagian. Yang pertama adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ringkas tetapi memiliki begitu banyak pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah mewanti-wanti, mengingatkan kita semua, ya, untuk menjauhi sikap sombong. Sebagaimana kata Rasulullah tadi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya, siapa saja yang terdapat dalam dirinya itu sifat sombong, ya, meskipun sebesar biji sawi. Ini maknanya kata para ulama kita adalah, ya, begitu bahayanya, ya, sikap sombong yang terdapat pada diri seseorang. Kenapa? Karena memang sikap sombong ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik yang lainnya. Jadi tidak hanya sombong saja, tapi sombong ini nanti akan, ya, mendatangkan atau menjadikan pelakunya melakukan kesalahan yang lain. Di antara bahaya sikap sombong ini adalah, ya, bagaimana seseorang yang sombong ini akan menyebabkan dia sulit untuk menerima nasihat atau sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena orang yang sombong ini biasanya dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Orang kalau dirinya merasa lebih hebat dari orang lain atau lebih orang paling hebat, maka dia tidak akan mau mendengar perkataan orang lain. Orang lain itu salah, yang benar dia saja. Ya. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, ya, sikap sombong ini. Jadi nggak mau dia dengar nasihat, tidak mau dengar, ya, petuah dari orang lain. Dia merasa saya yang paling benar. Apa urusan Anda? Siapa Anda? Dan sombong ini bisa lahir atau bisa terjadi disebabkan apa? Yang pertama al-ujub, ya. Merasa terkagum dengan diri sendiri. Hati-hati. Kata para ulama kita, sombong ini adalah penyakitnya orang elit, ya, yang biasanya menghinggapi orang-orang yang punya kelebihan. Baik kelebihan dari segi ilmu, kelebihan dari segi agama, kelebihan dari segi fisik, kelebihan dari segi harta. Orang-orang yang punya kelebihan ini cenderung diserang oleh virus sombong. Salah satunya adalah karena merasa kagum dengan diri sendiri. Sebagaimana ini yang terjadi pada iblis. Iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud, ya, kepada Adam alaihissalam, padahal itu perintah Allah, nggak mau.
Ketika Allah tanya, apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada Adam, padahal aku yang memerintahkanmu, kata Allah, untuk sujud kepada Adam. Maka kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan saya lebih hebat ya Allah, saya lebih hebat, merasa ujub dengan diri sendiri ya. Maka hati-hati kita ketika kita memiliki kelebihan, jangan sampai merasa ujub, merasa bangga dengan diri sendiri ya, tapi melupakan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Maka kita diperintahkan ketika mendapatkan nikmat ya, mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Bahwa nikmat ini saya dapatkan karena Allah. Saya bisa kerja dengan jabatan seperti ini karena Allah. Saya bisa ya berada dalam kondisi seperti ini, punya ilmu sebanyak ini karena Allah. Karena orang yang tidak menyadari atau tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, atau kelebihan itu datangnya dari Allah, ini yang menjadikan ya dia sombong. Sebagaimana tadi iblis ya, tidak menyadari bahwa yang menciptakannya dari api itu ya Allah. Maka kita diajarkan untuk apa? Yang pertama, menyadari kelebihan yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Harta yang kita punya itu Allah yang berikan. Kalau Allah nggak berikan, kita nggak siapa-siapa gitu. Banyak kok orang lebih pintar dari kita tetapi tidak punya harta. Kenapa? Allah belum berikan sama dia. Banyak toh orang yang pendidikannya lebih tinggi tetapi tidak bisa mendapatkan kedudukan seperti itu. Kenapa? Allah tidak berikan sama dia. Dan juga perlu kita ingat bahwa nikmat itu bertingkat-tingkat. Jangan kita merasa kitalah yang paling hebat. Allah mengingatkan kita, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, bahwa setiap ya kelebihan yang kita miliki atau setiap ilmu yang kita miliki ada yang lebih ya hebat lagi. Kalau kita punya harta, punya mobil 2, orang ada yang mobilnya 10. Kalau kita punya mobil 10, orang punya pabrik mobil. Kalau kita punya pabrik mobil, orang yang menciptakan mobil. Kenapa kita sombong? Apa sih kelebihan? Kalau saya direktur di sebuah perusahaan kecil, orang ya, yang punya perusahaan. Kalau saya sudah ngaji, sudah belajar 6 tahun, orang belajarnya 20 tahun. Apa kita membuat kita sombong? Maka jangan lupa bahwa setiap kelebihan yang kita miliki ada orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kata para ulama kita, coba lihat Rasulullah SAW, orang yang direkomendasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kelebihannya diakui. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak menjadikan dia sombong. Mari kita lihat Rasulullah. Kalau ketemu anak-anak, ucapkan salam. Rasulullah mau bercanda dengan anak-anak. Siapa kita? Baru jadi ustadz 5 tahun sudah seakan-akan kitalah ustadz paling hebat di dunia. Allahul Musta'an. Rasulullah sama anak-anak salam. Ya, bercanda sama anak-anak. Enggak sombong. Rasulullah jumpa orang kampung, orang Badui yang enggak tahu apa-apa. Bahkan dia kencing di masjid. Enggak, Rasulullah langsung maki-maki dia, enggak. Dipanggil dengan baik, nasihatin. Tahu Rasulullah, enggak sombong. Rasulullah juga bertemu dengan orang-orang yang lain, enggak pernah sombong. Padahal dia adalah orang yang paling mulia. Sebagian kita baru jadi pimpinan pesantren seakan-akan nengoknya ke depan, terus samping kanan enggak ada orang lain. Yang lain udah enggak ada siapa-siapa. Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, contohlah salah satunya sifat rendah hatinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihannya tidak menjadikan dia sombong, ya, apalagi kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Ini kalau sudah jadi pimpinan seakan-akan yang berhak ngomong sama saya, ya kelas-kelas pimpinan lah. Kalau pegawai udah tidak perlu tegur sapa, salamnya pun tidak perlu dijawab. Yang perlu bicara sama saya itu orang-orang yang sekelas dengan saya. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Maka sebahagian orang-orang dari Romawi, dari Persia, ketika ingin bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya terkagum-kagum dengan Rasulullah. Mereka melihat beda Rasulullah itu dengan raja-raja mereka. Raja-raja mereka harus duduk di tempat khusus, tidak boleh bicara sama dia kecuali orang-orang khusus. Kalau mau bicara sama dia harus perantara-perantara khusus. Kadang-kadang kita mau sampaikan satu perihal 1 tahun baru bisa ketemu sama dia. Sengaja dibuat tingkatan-tingkatan. Untuk apa? Karena sombongnya itu. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama di tengah-tengah para sahabatnya.
Mana Muhammad? Kata mereka, itulah Muhammad. Nah, ini Muhammad. Terkejut mereka. Begitu sederhananya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kelebihan yang dia miliki, ya, dan berbagai macam kehebatan yang dimiliki Rasulullah, tapi tidak menjadikan dia sombong. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, selanjutnya Rasulullah menyebutkannya. Bentuk kesombongan itu ada dua. Yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Ya, ini musibah. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk menyembah Allah, jangan lagi sembah selain Allah. Ya, para tokoh Quraisy itu paham, tapi mereka tidak mau menerima dakwah Rasul sallam. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Saya ini tokoh, masa yang dakwahin saya Muhammad? Saya ini siapa? Ya, ini Muhammad ini kan baru lahir kemarin. Karena kesombongannya, paham dia yang diajak itu sebuah kebenaran. Hati-hati, jangan karena kesombongan kita menolak kebenaran, padahal kita tahu itu perintah Allah, itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai karena yang menyampaikan adalah orang yang lebih muda dari kita, kita katakan saya sudah 50 tahun hidup, kamu baru kemarin sudah ngomong-ngomong, sudah pintar-pintar nasihatin saya. Lihat dulu apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan kebaikan, kita terima. Meskipun yang ngomong adalah orang yang sudah 100 tahun hidup, kalau yang dia omongkan adalah bukan yang baik, tidak perlu kita terima. Sebagai seorang ustaz, sebagai seorang tengku, jangan sampai kalau santrinya yang ngomong tidak pernah kita dengar. Tapi kalau kita yang ngomong harus mesti didengar. Padahal bisa saja murid kita, santri kita, apa yang dia baca lebih banyak, apa yang dia ketahui lebih banyak. Ya, maka jangan sampai kita menolak kebenaran karena kesombongan kita. Paham itu kebenaran, itu perkataan Allah, itu perkataan Rasul. Sama seperti kata Abu Jahal. Abu Jahal ini ketika ditanya oleh teman-temannya yang lain, wahai Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Betul, Muhammad itu betul. Apakah dia berbohong? Enggak. Apa yang disampaikan bagaimana menurutmu? Betul. Tapi kenapa kamu tidak masuk Islam? Ya, bagaimana aku mau terima Islam? Ya, aku ini kan pemimpin. Masa aku harus ngikut-ngikut Muhammad? Ini dia di sini sombong. Paham dia kebenaran atau tidak Abu Jahal? Paham. Tahu dia itu yang dibawa Muhammad SAW itu benar. Tetapi karena yang mengajaknya Muhammad gengsi, saya tidak mau. Ya, tidak mau saya terima itu. Kenapa? Karena Muhammad. Siapa itu Muhammad? Saya mau bergabung sama orang-orang yang hebat. Kalau yang menyampaikan orang-orang seperti Muhammad, ya pengikutnya adalah orang-orang yang miskin, ya para budak, saya tidak mau itu. Ya, maka jangan sampai yang pertama ini adalah sikap sombong, kita menolak kebenaran karena kesombongan kita. Padahal kita tahu itu adalah perintah Allah, kita tahu itu adalah larangan Allah, tapi kita tidak mau terima karena kesombongan yang ada ya di dalam diri kita. Yang kedua, kata Rasulullah, kesombongan itu bentuknya apa? Menyepelekan orang lain. Ya, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Sayalah semuanya. Kalau bukan saya, nggak tahu apa jadinya Aceh ini. Kalau bukan saya, nggak tahu jadi apa rumah sakit ini. Kalau bukan saya lah, dia saja yang berjasa, dia saja yang paling hebat. Sementara orang lain tidak ada, ya, tidak ada apa-apanya. Orang lain dianggap remeh, orang lain dianggap tidak ada nilainya. Dialah yang paling hebat. Dan selanjutnya, para sahabat, salah seorang sahabat mengatakan, apakah berpenampilan baik itu adalah merupakan kesombongan? Kata Rasulullah, bukan. Ya, bahwa penampilan yang baik, yang rapi, ya, yang bagus, yang necis itu bukan kesombongan. Ya, selama tentu di dalam dirinya tidak ada ya sifat untuk menunjukkan kesombongan. Tapi pada dasarnya berpakaian rapi, berpakaian bersih itu adalah bagian dari ajaran Islam. Islam ini sebagaimana kata Allah, kata Rasul sallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha baik, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, maka orang Islam itu diajari untuk berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi. Ya, tentunya selama penampilan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, bukan berarti orang Islam itu harus tampilannya compang-camping, ya, pakaiannya kusut-kusut, tidak. Orang Islam itu diajari kita untuk rapi, dan rapi itu bukan bagian dari kesombongan, tapi rapi, bersih, ya, itu adalah bagian dari syariat. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga Allah melindungi kita dari sikap sombong, baik sombong kepada Allah ataupun kepada Rasulnya, yakni dengan menolak kebenaran, kita jauhkan dari hal ini,
ataupun sombong kepada sesama manusia, yakni di mana menganggap manusia lain tidak ada harganya atau menganggap manusia lain hina dan dia sajalah yang merasa mulia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sikap ini dan mengaruniakan kepada kita sikap tawadhu, sikap rendah hati yang menjadikan kita mudah untuk menerima kebenaran dan mudah untuk bergaul, bermuamalah dengan orang-orang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.